Halo guys, aku Abai. Kali ini aku akan bahas salah satu kandungan buat ngeksfoliasi kulit kalian ya. Aku akan ngebahas acid, tapi sebelum lanjut ke videonya, kalau misalnya kalian suka sama channel aku, kalian bisa subscribe, like, sama share ke teman-teman kalian. Yuk kita masuk ke videonya. Seperti yang kalian tahu, pasti kalian udah nggak asing sama yang namanya acid kan. Acid ini kalau misalnya untuk eksfoliasi lebih dikenal digolongin menjadi 3. Yang pertama itu ada AHA. AHA itu alpha hydroxy acid, lalu ada BHA, beta hydroxy acid, sama PHA. PHA itu polyhydroxy acid. Biasanya kalau AHA itu dalam bentukan kayak glycolic acid, mandelic acid, terus citric acid, terus tartaric acid. Biasanya cara kerjanya itu mengeksfoliasi lapisan kulit terluar kalian. Jadi dia itu ngikis sel kulit mati kalian. Makanya rata-rata klaim utama dari si AHA ini adalah brightening, karena kan kalau sel kulit mati kalian terkikis, tereksfoliasi dengan baik, kulit kalian akan terlihat lebih cerah gitu, nggak kusam. Lalu ada yang namanya BHA. BHA itu beta hydroxy acid. Nah, kalau beta hydroxy acid itu biasanya dalam bentukan salicylic acid atau turunannya betain salicylate. Cara kerjanya itu dia kayak ngebersihin pori, jadi buat kayak pore cleanser gitu. Nah, karena BHA ini biasanya lebih cocok buat untuk orang yang kulitnya berminyak atau kombinasi, makanya dia cara kerjanya ngebersihin pori gitu. Jadi kan kalau orang berminyak kadang porinya suka tersumbat tuh. Nah, itu cara kerjanya si porinya itu dibersihin. Lalu ada yang namanya PHA, polyhydroxy acid. Polyhydroxy acid ini adalah kembangan lain dari AHA, karena bagian orang yang kulitnya sensitif kena AHA itu emang perih, emang rata-rata kalau kena AHA itu emang perih kayak cekit-cekit gitu kalian kalau pakai AHA. Makanya dikembangin jadi PHA, karena PHA itu molekulnya lebih gede, jadi dia tetap bisa mengeksfoliasi kulit, tapi emang agak lama, tapi emang pelan-pelan tapi pasti. Tapi emang kalian nggak bisa ngarep cepet kalau dari PHA ini. Terus sekarang aku punya beberapa rekomendasi produk, bukan rekomendasi, lebih ke yang aku pakai, siapa tahu berguna buat kalian juga. Pertama aku punya COSRX. Ini COSRX AHA BHA Clarifying Toner. Kenapa Clarifying Toner? Karena klaimnya dari ini bisa menjadi exfoliating toner, sama dia juga bisa jadi ngebersihin kulit gitu loh, kayak kalau habis make up jadi masih ngangkat kotorannya gitu. Kalau misalnya kalian habis cuci muka, kalian pakai ini tuh kayak debu-debu sisanya keangkat, makanya namanya Clarifying Toner gitu. Ini itu ada AHA-nya 0,1% sama BHA-nya 0,1%. AHA-nya dalam bentuk glycolic acid, sama BHA-nya betaine salicylate. Rekomendasi aku yang pertama ini karena 0,1% untuk pemula itu bener-bener mild sekali. Lalu aku punya berikutnya, ini tinggal dikit lagi. Ini adalah Sunby AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner. Ini itu salah satu produk terbaiknya Sunby menurut aku, karena di aku emang benar-benar bagus buat ngilangin jerawat. Karena aku kemarin-kemarin kan masih sering jerawatan gitu kan, pakai ini emang jadi berkurang lah. Ini itu AHA-nya dalam bentuk citric acid, BHA-nya dalam bentuk salicylic acid, dan PHA-nya berbentuk lactobionic acid. Ini juga rekomendasi kedua dari aku, karena ini di atas ini sedikit lebih mild. Maksudnya kandungannya di atas, lebih tinggi dari yang COSRX. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin punya kulit yang agak berminyak, bisa pakai ini. Lalu aku punya ketiga, Dr. Jart Waterfuse Hydro Toner. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang exfoliating toner, ini tuh masuknya tetap menurut aku hydrating toner, tapi dia itu ada AHA-nya, jadi bisa kalian pakai daily gitu ya. Di samping ngeksfoliasi secara benar-benar perlahan, tapi dia emang ngelembapin. Ini itu AHA-nya ada citric acid, ada malic acid, lactic acid, mandelic acid, sama tartaric acid. Ini itu emang banyak AHA-nya, tapi emang kecil banget kadarnya, benar-benar kecil, ada di urutan terakhir ingredientsnya. Emang nggak disebutin berapa persennya, tapi kalau kalian pengen nyoba, ini menjadi rekomendasi terbaik menurut aku, karena benar-benar selain eksfoliasi ini benar-benar ngelembapin banget. Aku juga ngejadiin ini sebagai hydrating toner aku.
Lalu aku punya ini adalah Pixi Glow Tonic. Ini itu ada AHA-nya 5%, 5%-nya dari glycolic acid. Kalau misalnya kalian yang butuh exfoliating mingguan, aku rasa ini cocok kalau kalian mau coba-coba karena dia pakai glycolic acid 5%. Emang ketara banget hasilnya, makanya namanya Glow Tonic ya. Kalian bisa membayangkan lah dari produk ini tuh kayak gimana. Selanjutnya aku ada The Ordinary Toning Solution Glycolic Acid 7%. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih menurut aku sama yang Pixi ini, cuma bedanya ini 7%. Kalau kulit kalian badak mungkin kalian bisa pakai ini karena 7% ya. Tapi kalau untuk kulit yang sensitif, aku tidak menyarankan dua produk ini kecuali kalian mau menanggung resikonya masing-masing. Lalu setelah toner, aku punya dalam bentukan serum. Aku punya Cleveru. Ini itu Cleveru Glass Skin Overnight Serum. Ini itu ada AHA-nya 5% dan BHA-nya 1%. AHA-nya dalam bentukan citric acid sama glycolic acid, dan BHA-nya dalam bentuk salicylic acid. Karena semuanya bentuknya cair, jadi ini hitungannya direct acid, bisa kalian apply ke muka langsung. Dan sometimes aku kayak sesuai janji aku di video aku yang sebelumnya, aku kayak ngedengar ada orang yang ngomong kalau misalnya produk retinol ini nggak bisa digabungin sama produk acid, katanya bakal over exfoliate. Padahal nyatanya retinol ini bukan termasuk sebagai exfoliator. Emang dia active ingredients, tapi nggak nge-eksfoliasi kulit gitu. Kalau retinol itu emang cuma ngeboost kolagen di kulit kalian, dia itu nggak ngikis kulit. Makanya ya menurut aku salah besar kalau misalnya dibilang ini itu digabung bisa menyebabkan over exfoliate. Tapi tetap harus ada triknya juga. Kalau menurut aku, first yang harus kalian tahu kalau misalnya kalian pengen ngegabungin yang beginian, retinol sama acid, pertama kalian harus benerin dulu basic skincare kalian. Kalau basic skincare kalian udah bagus, lalu kalian harus menemukan hydrating toner yang benar-benar kasarnya benar-benar lembab gitu, benar-benar cocok di kalian. Kalau ini aku biasanya pakai layering. Kalau kulit kalian sensitif, kalian bisa pakai hydrating toner dulu sampai dia nyerap. Habis itu kalian exfoliate pakai salah satu dari produk acid yang kalian punya, bisa apapun dari salah satu ini. Lalu salah satu dari yang aku tunjukin tadi, maksud aku segini banyaknya ya pokoknya. Atau kalian punya exfoliating toner sendiri. Setelah kalian pakai exfoliating toner, baru kalian timpa lagi sama hydrating toner. Nah, nimpanya juga nggak boleh cuma sekali, kecuali emang kalian udah ngerasa kulit kalian well hydrated gitu, ya silahkan. Cuman bagi aku sendiri yang kulitnya berminyak, aku butuh nge-layering sampai dia 3-4 kali baru aku bisa lanjut ke retinol. Setelah pakai retinol juga jangan lupa biasanya sunscreen ya, terus nge-hydrating lagi pakai moisturizer lain, biasanya ada HA-nya itu lebih bagus. Jadi intinya kalau kalian mau gabung produk itu, seenggaknya basic skincare kalian harus udah kuat, udah kokoh, ditambah hydrating itu number one. Pokoknya menurut aku apapun masalah kulit kalian, selain overhydrate ya, kuncinya itu adalah hydrating. Soalnya even kulit berminyak, kering, kombinasi apapun gitu, tetap butuh hidrasi dengan baik. Kalau misalnya video aku berguna buat kalian, bisa kalian like, bisa kalian share sama subscribe ya. Segitu dulu video dari aku. See you on my next video. Bye bye. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa like sama share dan juga subscribe.